Nenek Tini, seorang gelandangan yang tinggal di gubuk tanah warisan nenek moyangnya di pinggiran kota Jakarta, mengalami kejadian yang menyedihkan. Suatu pagi tanpa adanya pemberitahuan, Satpol PP datang menggusur dan membakar gubuknya tanpa ampun. Nenek Tini melakukan pembelaan dengan menunjukkan surat tanahnya. Tapi mereka semua tidak peduli. Nenek Tini tidak menyerah begitu saja. Besoknya Nenek Tini mendatangi kantor Satpol PP untuk meminta keadilan. Tapi bukannya dilayani, Nenek Tini justru diusir dengan kasar dan diperlakukan seperti bukan manusia. Saat keributan membesar kepala, Satpol PP menghampirinya. Saat itu juga ia sangat terkejut. Apakah yang terjadi? Kenapa kepala Satpol PP itu sampai terkejut? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit Jakarta pagi itu kelabu, seolah ikut berkabung atas sesuatu yang belum terjadi. Di pinggiran kota, di sebuah kawasan yang bahkan Google Maps pun tampak ragu mencantumkan, berdiri gubuk reot dari kayu bekas dan seng berkarat. Di situ, di antara bau got dan asap plastik yang terbakar, tinggallah Nenek Tini, seorang perempuan tua yang dikelilingi kesepian dan kenangan. Orang-orang menjulukinya Nenek Gombel. Tapi ia tak marah. Ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan hinaan. Ia lebih memilih menanam kangkung dan singkong di pekarangan kecil miliknya. Membuat gorengan dari bahan seadanya. Dijual di ujung gang yang sempit. Hasilnya hanya cukup untuk bertahan. Tapi baginya itu sudah cukup. Pagi itu, embun belum sepenuhnya hilang dari rerumputan saat Nenek Tini duduk di bangku bambu reot di depan rumahnya yang sederhana. Tangannya gemetar pelan memegang segelas teh pahit yang sudah dingin, bibirnya bergetar melafalkan doa-doa lama. Di pangkuannya tergeletak sebuah map plastik usang. Warnanya sudah pudar. Di dalamnya, harta yang tak ternilai, surat-surat warisan, sertifikat tanah, akta hibah dari ayahnya, dan selembar peta tua dengan tanda silang merah. Tanda batas wilayah yang diwariskan sejak zaman kolonial. Semuanya asli. Tapi siapa yang peduli pada keaslian jika kekuasaan tak butuh bukti? Angin pagi membawa suara bising, tidak biasa. Nenek Tini mengangkat wajahnya. Ia melihat debu membumbung dari ujung gang. Lalu muncullah iring-iringan truk besar dengan tulisan mencolok di sampingnya. Satpol PP. Deru mesin memekakkan telinga. Suara sepatu bot beradu dengan aspal. Lalu teriakan melengking memecah pagi. Satpol PP, semua penghuni diminta keluar. Ini tanah milik pemerintah. Jantung Nenek Tini serasa copot. Teh tumpah ke roknya. Ia berdiri perlahan, map didekap kuat-kuat ke dada. 5 truk berhenti di mulut gang. Puluhan petugas turun. Sebagian membawa palu godam, sebagian memegang pengeras suara. Wajah mereka dingin, seperti sudah terbiasa merobohkan rumah orang. Warga panik. Teriakan, isak tangis, dan suara benda pecah bersaut-sautan. Ada yang berlari membawa anak, ada yang hanya terduduk pasrah menatap langit. Langkah berat seorang petugas mendekati Nenek Tini. Bu, ini area penggusuran. Tanah ini bukan milik pribadi. Silakan kosongkan rumahnya. Nenek Tini tak menjawab. Ia hanya membuka mapnya, mengeluarkan dokumen satu persatu. Tangannya bergetar. Wajahnya dingin, namun sorot matanya menyala dengan nyala api lama yang belum padam. Tanah ini milik saya, Nak. Warisan dari ayah saya. Ini semua buktinya. Ada segel, ada peta. Saya lahir di tanah ini. Bahkan jenazah suami saya dikuburkan tak jauh dari sini. Petugas itu melihat sekilas. Lalu, dengan nada tanpa empati. Maaf, Bu, ini surat lama. Gak tercatat di sistem. Kami hanya menjalankan perintah atasan. Perintah siapa? Suara Nenek Tini gemetar, tapi penuh tenaga. Yang punya tanah atau yang ingin mengambilnya? Petugas itu terdiam sejenak. Wajahnya menegang, seperti ingin menjawab tapi tak punya hak. Lalu, sebuah isyarat tangan diberikan. 5 petugas lain datang. Mereka mulai merubuhkan tiang bambu yang menopang rumah. Dinding triplek dihantam. Atap seng dilempar.
Kompor tua, bantal robek, lemari plastik yang disimpan sejak zaman almarhum suaminya. Semuanya dicampakkan seperti sampah. Nenek Tini menjerit. Ia memohon. Ia berlutut di tanah, memeluk tiang rumah yang belum roboh. Tapi tak ada yang peduli. Tunggu, setidaknya beri saya waktu mengeluarkan foto anak saya. Dia meninggal waktu umur 8. Hanya itu yang saya punya. Tapi mereka terus bekerja. 1 pukulan palu, 2, 3. Foto itu terinjak, sobek, hilang dalam debu. Akhirnya, seseorang menyulut api. Api menjilat cepat, memakan kenangan yang dibangun selama lebih dari setengah abad. Asap mengepul, menyesakkan. Warga sekitar menangis, tapi tak berani mendekat. Petugas berjaga dengan pentungan. Nenek Tini berusaha lari ke rumahnya yang terbakar, tapi tubuhnya dicekal. Jangan dekat-dekat, Bu, ini demi keselamatan, kata seorang petugas muda dengan wajah sedikit gentar. Nenek Tini menatapnya, matanya memerah, penuh air mata dan marah yang ditahan bertahun-tahun. Asap ini bukan asap keselamatan, Nak. Ini asap kezaliman. Kau pikir aku takut mati? Aku sudah hidup separuh mati sejak negara ini berhenti melihat kami sebagai manusia. Tak ada yang menjawab. Beberapa petugas malah tertawa, yang lain merekam dengan ponsel. Judul-judul clickbait mulai diketik di kepala mereka. Penggusuran berjalan lancar, warga hanya menangis atau tanpa perlawanan tanah negara dibersihkan. Tapi di tengah asap itu Nenek Tini berdiri. Pakaian dan wajahnya berdebu, tubuhnya ringkih, namun sorot matanya seperti bara yang belum padam. Di tangannya masih tergenggam map plastik lusuh yang sebagian sudah hangus. Ia menatap langit dan berbisik lirih, seperti sedang berbicara pada ayahnya. Lihat ya, rumah kita dibakar. Tapi mereka tak tahu, tanah ini menyimpan lebih dari sekadar bangunan. Ia menyimpan darahmu, doamu, dan sumpahku. Aku tidak akan pergi diam-diam. Namun tak ada yang mendengar. Mereka sibuk memfoto, merekam, bahkan tertawa. Esok paginya, langit Jakarta masih muram, seolah ikut bersedih bersama mereka yang kehilangan harapan. Hujan gerimis menetes pelan, membasahi trotoar yang dipenuhi sampah dan debu. Di antara hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti bergerak, seorang perempuan tua berjalan dengan langkah tertatih. Tubuhnya kurus dan gemetar, tapi matanya tetap menyala dengan tekad yang membara. Di tangannya tergenggam sebuah map plastik biru yang sudah lusuh, bagian pinggirnya hangus terbakar. Meski begitu, isi dalamnya masih rapih, sekeping harapan yang tak pernah ia lepaskan. Nenek Tini, begitu warga sekitar memanggilnya, menghela napas dalam dan melangkah ke kantor Satpol PP, gedung megah yang menjulang di tengah kota, penuh dengan simbol kekuasaan dan keputusan yang bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Ia berdiri di ruang tunggu, di antara lantai marmer yang mengkilap dan meja kayu jati yang tampak mewah, kontras dengan bajunya yang lusuh dan wajahnya yang penuh debu, serta garis-garis lelah. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena umur, tapi karena beban yang ia pikul selama ini. Tanah warisan keluarganya, tempat ia menanam ratusan kenangan, kini direnggut tanpa ampun. Tiba-tiba, suara keras menghentikan pikirannya. Bu, ini kantor, bukan tempat minta-minta. Mau apa? Seorang petugas muda bernama Budi menghampirinya dengan tatapan merendahkan. Senyum sinis menghiasi wajahnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang menusuk hati. Nenek Tini mengangkat wajahnya yang penuh keriput, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegar. Saya mau menuntut hak saya, tanah saya kalian gusur. Ini surat buktinya, katanya sambil meraih map biru itu, dan membukanya perlahan. Budi hanya tertawa kecil, mengejek dengan sinis. Surat tua begini, halo ya Bu, jangan ganggu kerja kami, katanya dengan nada menyebalkan, seperti sedang membuang sampah yang menjijikkan. Tapi Nenek Tini tidak mundur. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Ia mengumpulkan sisa keberanian, membuka mapnya dengan tangan gemetar, dan memperlihatkan satu persatu dokumen yang berisi akta tanah, cap notaris, dan tanda tangan lurah. Bukti sah yang tak terbantahkan. Namun Budi hanya menatapnya dengan dingin. Dalam sekejap,
Ia meremas surat-surat itu tanpa rasa hormat dan melemparnya kasar ke lantai berkilau. "Keluar, atau saya panggil satpam." Bentaknya penuh ancaman, membuat udara seketika berubah berat dan mencekam. Nenek Tini menatap lantai, air matanya menetes, membasahi debu yang melekat di wajahnya. Hatinya hancur, tapi semangatnya belum padam. Ia tahu ini bukan akhir. Ia tahu, jika ia menyerah hari ini, ia akan kehilangan segalanya. Lebih dari sekadar tanah, tapi juga martabat dan kenangan hidupnya. Di sudut ruang, seorang pegawai wanita yang melihat kejadian itu menatap dengan penuh hibah. Namun ia hanya bisa terdiam, takut ikut terseret dalam pusaran kekuasaan yang kejam. Nenek Tini mengangkat kepalanya, suara parau namun penuh keyakinan keluar dari bibirnya. "Saya akan datang lagi, dan saya akan membuat suara saya didengar," ucapnya. Nenek Tini belum juga beranjak dari tempatnya saat tiba-tiba pintu ruang tunggu terbanting keras. Dua pria berbadan kekar dan berwajah kasar masuk dengan langkah cepat. Salah satu dari mereka, satpam kantor, menghampiri nenek itu dengan wajah muram. "Bu, sudah cukup," katanya dengan suara berat. "Kalau nggak keluar sekarang kami paksa." Nenek Tini menggenggam map birunya lebih erat. Matanya mulai membelalak, tapi suaranya tetap lantang. "Aku punya hak, kalian nggak bisa seenaknya gusur tanah warisanku." Tanpa aba-aba, satu satpam meraih lengannya, menarik dengan kasar hingga nenek itu terhuyung. "Keluar! Sekali lagi kami suruh keluar. Lagi kami..." "Nak, jangan!" teriaknya sambil berusaha melepaskan diri, suara parau tapi penuh ketegasan. Orang-orang di ruang tunggu mulai menoleh. Beberapa karyawan terkejut, tapi tidak ada yang berani membantu. Nenek Tini semakin kuat berontak, tangannya mencengkeram baju satpam. "Ini tanahku, aku bukan penjahat, jangan usir aku seperti ini." Suaranya mulai meninggi, memecah keheningan. Salah satu petugas yang tadi mengejeknya, Budi, melangkah mendekat sambil tertawa sinis. "Udah Bu, jangan bikin keributan di kantor kami. Kalau nggak mau dipanggil polisi, mending pergi baik-baik." Namun Nenek Tini tak mau kalah. Dengan suara yang hampir pecah, ia terus berteriak. Memohon keadilan yang rasanya sudah jauh dari jangkauannya. "Ini bukan soal minta-minta, ini soal hak yang kalian rampas. Aku akan lawan kalian sampai titik darah penghabisan." Di tengah keributan yang semakin gaduh, pintu ruangan kepala Satpol PP terbuka dengan dentuman keras. Semua kepala langsung menoleh, udara seketika hening. Seorang pria berseragam lengkap melangkah keluar dengan langkah tegap dan wajah penuh kewibawaan. Dia adalah Indra Wijaya, Kepala Satpol PP Jakarta. Tatapannya tajam dan penuh wibawa. Tapi begitu matanya menyapu ruangan dan berhenti pada sosok perempuan tua yang tengah terjatuh dan berusaha bangkit, langkahnya terhenti seketika. Wajahnya berubah menjadi penuh keterkejutan, bahkan sedikit gemetar. Ibu?" Suaranya serak, hampir tak percaya. Nenek Tini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Indra, anakku?" Gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar tapi penuh kehangatan. Indra terjatuh berlutut di depan ibunya, menundukkan kepala dengan air mata yang mengalir deras. "Ya Allah, saya pikir ibu sudah meninggal," bisiknya penuh penyesalan dan haru yang mendalam. Dulu, Indra Wijaya dan ibunya, Nenek Tini, hidup bersama dalam kehangatan sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Mereka adalah dua jiwa yang tak terpisahkan, mengisi hari-hari dengan tawa, cerita, dan kasih sayang yang tulus. Setiap akhir pekan, Indra dan ibunya menyempatkan diri pergi berlibur. Namun, suatu hari naas datang tanpa diduga. Saat mereka sedang menyeberang menggunakan sebuah kapal menuju pulau tetangga, tiba-tiba angin kencang dan gelombang besar menerjang tanpa ampun. Kapal kecil itu bergoyang hebat, terombang-ambing di tengah laut yang ganas. Indra berusaha keras menjaga keseimbangan dan membantu penumpang lain agar tetap aman. Dalam kekacauan itu, ia berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat dengan perahu cepat. Tapi sosok ibunya sudah tak terlihat lagi. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia yakin bahwa ibunya telah hilang terbawa arus laut yang ganas.
Berita kematian ibunya menghantui Indra selama bertahun-tahun, menjadi luka yang tak pernah sembuh. Ia terus hidup dengan bayang-bayang kehilangan yang mendalam, tanpa tahu bahwa ibunya sebenarnya telah diselamatkan oleh seorang nelayan yang baik hati. Nelayan itu menemukan nenek Tini terombang-ambing di laut, tubuh renta yang hampir menyerah pada derasnya ombak. Dengan penuh kasih, ia menarik nenek itu ke perahunya, memberikan makanan dan perlindungan. Nenek Tini pun perlahan pulih, namun dengan ingatan yang kabur dan tanpa tahu bagaimana harus kembali ke rumah. Hingga akhirnya, takdir mempertemukan mereka kembali di tempat yang tak terduga, di balik pintu gedung Satpol PP yang penuh konflik dan air mata. Nenek Tini mengangguk pelan, lalu meraih tangan Indra. Mereka berpelukan erat, seolah ingin menghapus semua luka dan waktu yang terlewat. Tangis pecah mengisi ruangan yang seketika terasa hening, seperti dunia berhenti berputar, hanya untuk menyaksikan momen penuh keajaiban itu. Setelah beberapa saat, Indra bangkit berdiri, matanya yang semula basah berubah menjadi penuh amarah dan tekad. Ia menatap tajam ke arah pegawai-pegawai yang berdiri di sekelilingnya, khususnya ke arah Budi yang kini tampak gelisah. Nenek Tini kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Setelahnya Indra berteriak dengan sangat emosi. "Siapa yang menggusur rumah beliau? Siapa yang membakarnya?" Suaranya menggelegar, menggema ke seluruh sudut ruangan. Budi tercekat, lalu dengan suara gemetar menjawab, "Kami hanya jalankan perintah." Indra melangkah maju, menatap Budi dan para pegawai itu dengan mata membara. "Kalian dipecat, dan saya akan laporkan kasus penggusuran ilegal ini ke polisi. Tidak ada toleransi untuk tindakan sekejam ini di bawah pengawasan saya." Para pegawai terdiam, wajah mereka memucat dan tubuh mereka melemas mendengar vonis keras kepala Satpol PP. Indra berbalik ke arah ibunya, menatap penuh rasa sayang dan perlindungan. "Ibu, saya akan pastikan keadilan ditegakkan. Tidak ada lagi air mata yang harus ibu tumpahkan. Kita akan lawan ini bersama-sama." Nenek Tini mengangguk, seulas senyum kecil muncul di bibirnya yang keriput. "Terima kasih, Nak." Di luar jendela, hujan mulai reda. Sinar matahari yang malu-malu muncul seolah ikut merayakan janji keadilan yang baru saja lahir. Berita tentang penggusuran salah sasaran menyebar cepat. Foto-foto nenek Tini viral. Publik murka. Pemerintah minta maaf. Para petugas dihukum. Tapi bagi nenek Tini, keadilan yang paling penting adalah Indra, anaknya, kini kembali. Ia tak lagi tinggal di gubuk, tapi di rumah dinas Kepala Satpol PP, ditemani cinta yang dulu sempat hilang. Beberapa bulan kemudian, di tanah yang dulu jadi abu, berdiri masjid kecil dari kayu jati. Halamannya bersih, sumur di belakangnya memancur bening. Setiap Jumat, masjid itu penuh. Anak-anak belajar mengaji, lansia bersila dalam damai. Masjid itu diberi nama oleh Indra sendiri, Al-Barokah Gubuk Tini. Di atas pintunya tertulis kalimat, "Dulu tempat ini dianggap sampah, kini jadi tempat sujud. Karena tanah seperti manusia bisa berubah jadi berkah, asal kita percaya." Cerita ini adalah sebuah gambaran kuat tentang perjuangan seorang perempuan tua yang berani mempertahankan tanah warisan keluarganya di tengah kerasnya kehidupan dan ketidakadilan sistemik. Nenek Tini bukan hanya berjuang mempertahankan sebidang tanah, tetapi juga menjaga kenangan hidup yang penuh makna. Tempat ia tumbuh bersama keluarga dan sejarah yang tak ternilai. Meskipun rumahnya diruntuhkan dan kenangan-kenangannya hancur oleh penggusuran paksa, semangatnya tidak pernah padam. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit, ia tetap berdiri teguh, menunjukkan kekuatan ketabahan dan harapan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hak dan keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keberanian, terutama oleh mereka yang sering diabaikan oleh sistem. Nenek Tini menghadapi petugas yang dingin dan keras kepala, simbol dari kekuasaan yang tanpa hati. Namun ia tidak menyerah dan terus memperjuangkan haknya meskipun harus berhadapan dengan hinaan dan pengusiran. Hal ini mengajarkan pentingnya keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, serta bagaimana sejarah dan kenangan keluarga tidak bisa dihapus hanya dengan tindakan fisik semata.
Lebih jauh lagi, cerita ini mengungkap bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. Ketika ada pemimpin yang peduli, seperti Indra, keadilan dapat ditegakkan dan harapan muncul kembali. Pertemuan Nenek Tini dengan anaknya yang hilang menjadi simbol bahwa kasih sayang dan harapan dapat mengalahkan penderitaan dan kehilangan yang dalam. Ini juga menegaskan pentingnya empati dan perhatian dalam hubungan kekuasaan dan masyarakat. Akhir cerita yang menampilkan berdirinya sebuah masjid kecil di tanah yang dulu penuh dengan luka dan duka adalah simbol bahwa dari kehancuran dan kesulitan bisa tumbuh harapan dan berkah baru. Tanah yang pernah dianggap remeh berubah menjadi tempat sujud dan pembelajaran, menandakan bahwa dengan keyakinan dan usaha, kita bisa mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang bermakna. Kisah Nenek Tini mengajak kita untuk percaya bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk perubahan dan kebaikan, asalkan kita tidak kehilangan semangat dan rasa kemanusiaan.